رمضان 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 يا Assalamualaikum حبيبي. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattah ya alim, ya fattah ya alim, ya fattah ya alim, iftah alaina fathan ghariba. Ya fattah ya alim, Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ati ilhami malaikatil muqarrabin. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin lid dunya wa kulla mahallin lil khalq yamilu bina ila ma'asiyatik aw yushuluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaggugi bi ma'rifatikal khassah aw mahabbatikal khalisah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan naf'a wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai saat ini kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, terlebih lagi di dalam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini penuh berkah untuk kita semuanya insyaallah ta'ala, dan tentunya lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, beserta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kajian sejarah di dalam kajian online bersama Al-Wafa bi Ahdillah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sampai kita di dalam pembahasan mengenai para sekretaris atau juru tulis baginda Nabi Muhammad SAW dan cuplikan dari surat yang beliau kirimkan kepada para raja-raja dan pemimpin-pemimpin di saat itu untuk diajak masuk ke dalam agama Islam. Rasulullah SAW merupakan Nabiul Ummi, merupakan nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kenapa? Ini bukan merupakan kekurangan di sisi Rasulullah, akan tetapi ini malah merupakan keistimewaan di sisi baginda Nabi Muhammad SAW. Karena ketika Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quranul Karim kepada orang-orang Quraisy Mekah, mereka tahu ini bukan merupakan karangan siapapun, karena Nabi Muhammad SAW diketahui secara umum tidak membaca dan tidak menulis. Kalau misalkan Nabi Muhammad SAW membaca dan menulis, maka akan lebih dahsyat fitnah yang ditujukan kepada beliau, bahwa ini bacaan yang pernah dibaca oleh Muhammad. Akan tetapi mereka tahu Nabi Muhammad SAW tidak membaca dan tidak menulis. Karena itu mereka tahu ini bukan karangan Nabi Muhammad SAW, akan tetapi merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, selain daripada yang memang balaghatul Quran, tata bahasa Al-Quran yang dahsyat, yang bisa mengalahkan siapa saja ahli syair pada saat itu. Mereka tahu dan mereka yakin, mereka pahami secara pasti bahwa Al-Quran bukan bahasa manusia, akan tetapi bahasa pencipta alam semesta, Allah subhanahu wa ta'ala. Diceritakan bahwa sesungguhnya para juru tulis baginda Nabi ada banyak, bahkan
Di antara para alim ulama yang menyebutkan sampai ke 29 orang sahabat yang sering ataupun pernah diminta oleh Nabi Muhammad SAW diminta untuk menulis surat atau menulis apapun yang diinginkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita mulai dari para sahabat yang merupakan sahabat-sahabat yang paling utama di sisi Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ialah Abu Bakar As-Siddiq Abdullah bin Quhafah radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu merupakan sahabat karib baginda Nabi Muhammad SAW, baik sebelum Rasulullah diutus menjadi seorang nabi ataupun sampai Rasulullah diutus menjadi seorang nabi, bahkan sampai ajal menjemput baginda Nabi. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu merupakan sahabat terdekat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam sejarah ternyata beberapa kali Abu Bakar As-Siddiq menuliskan apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk ditulis. Begitu pula yang nomor 2, Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, salah satu di antara juru tulis yang pernah diminta oleh Nabi Muhammad SAW untuk menuliskan apa yang beliau inginkan. Yang nomor 3 ialah Amirul Mukminin Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang juga awal-awal masuk ke dalam agama Islam, satu di antara 10 orang yang dijanjikan masuk ke dalam surga dari para sahabat Nabi, yang juga merupakan menantu dari Nabi Muhammad SAW. Yang nomor 4 ialah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, sepupu baginda Nabi yang sudah menyertai Nabi Muhammad SAW semenjak beliau kecil. Diceritakan bahwa sesungguhnya ketika melihat Abu Thalib yang sudah tua beserta anak-anaknya yang tidak sedikit, maka Nabi Muhammad SAW berkata kepada pamannya Abbas bin Abdul Muttalib, bagaimana apabila aku mengambil anak daripada pamanku Abu Thalib, sedangkan engkau juga mengambil anak dari kakakmu itu untuk meringankan beban daripada Abu Thalib. Maka Abbas menyetujuinya. Abbas mengambil anak Abu Thalib yang bernama Ja'far bin Abi Thalib, dan Rasulullah SAW mengambil anak Abu Thalib yang bernama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sudah ikut dengan Nabi semenjak usia yang sangat dini. Bahkan di awal-awal Islam, Ali bin Abi Thalib keluar bersama Nabi ke daerah yang tidak dekat dari Mekah, daerah yang jauh dari Mekah, untuk melaksanakan sholat bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya pun Ali bin Abi Thalib menikah dengan putri baginda Nabi yang tercinta, yaitu Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Dan Ali bin Abi Thalib merupakan ayah daripada cucu-cucu baginda Nabi Muhammad SAW yang nasabnya sampai sekarang terjaga, yaitu dari kedua putra beliau Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu taala anhum. Yang kelima ialah Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, satu di antara sahabat yang masuk ke dalam agama Islam dengan ajakan daripada Abu Bakar As-Siddiq, dan satu di antara 10 orang yang dijamin masuk ke dalam surga di dalam satu rangkaian hadis. Yang nomor 6 ialah Zubair ibnul Awwam, satu di antara sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang juga masuk Islam di awal-awal Islam. Beliau termasuk salah satu di antara kerabat baginda Nabi Muhammad SAW. Yang nomor 7 Sa'id ibn al-As. Yang nomor 7 ialah Sa'id ibn al-As. Dan yang nomor 8 putra daripada Sa'id ibn al-As yang bernama Aban. Dan yang nomor 9 putra daripada Sa'id ibn As yang bernama Khalid.
Yang nomor 10, sahabat yang mulia Sa'ad ibn Abi Waqqas, yang merupakan satu di antara 10 orang yang dijamin masuk ke dalam surga di dalam satu rangkaian hadis. Sa'ad ibn Abi Waqqas, orang yang berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersumpah ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sedang memanah di dalam satu peperangan. Yang nomor 11 ialah Amir ibn Fuhairah. Yang nomor 12 ialah Abdullah ibn al-Arqam. Yang nomor 13 ialah Ubay bin Ka'ab. Yang nomor 15 Thabit bin Qais. Yang nomor 16 Hanzalah ibn Rabi. Yang nomor 17 ialah Abu Sufyan Sohar bin Harb. Yang berikutnya ialah kedua anak Abu Sufyan yang bernama Muawiyah dan bernama Yazid. Muawiyah dan Yazid merupakan putra daripada Abu Sufyan yang bernama asli Sokhru ibnu Harbi. Begitu pula Abu Sufyan mertua baginda Nabi Muhammad SAW, karena putri Abu Sufyan yang bernama Ummu Habibah merupakan istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang berikutnya ialah sahabat Zaid ibnu Thabit. Yang nomor 20 sahabat Surahbil bin Hasanah. Yang nomor 21 sahabat Al-Ala ibn al-Hadrami. Yang nomor 22 ialah sahabat Khalid ibn al-Walid. Yang nomor 23 sahabat Amr ibn al-As. Yang nomor 24 sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Yang nomor 25 sahabat Abdullah bin Rawahah. Yang nomor 26 sahabat Mu'aykib ibn Abi Fatimah ad-Dawsi. Yang nomor 27 sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman. Yang nomor 28 sahabat Khuwaitib bin Abdul Uzza al-Amiri. Yang nomor 29 ialah sahabat Abdullah bin Sa'ad bin Sarh radhiyallahu ta'ala anhum. Akan tetapi dari mereka semuanya yang memang lebih khusus ditugaskan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai juru tulis beliau, dua orang sahabat yang namanya Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan dan Sayyidina Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardhahuma. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya banyak surat-surat yang ditulis oleh para sahabat-sahabat yang sudah kami sebutkan tadi, ke-29 orang sahabat tadi yang dikirim oleh baginda Nabi Muhammad SAW atau ditulis oleh para sahabat itu dari Al-Quran, dari perjanjian-perjanjian dan lain-lain. Kita akan mengambil cuplikan daripada surat yang pernah ditulis oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan ditujukan kepada orang-orang penting yang dikirim untuk mereka risalah atau ajakan masuk ke dalam agama Islam. Setelah Nabi Muhammad SAW pulang dari perjanjian perdamaian Hudaybiyah, maka Rasulullah SAW mau menulis kepada Raja Romawi pada saat itu yang memiliki gelar Heraklus. Maka ketika Rasulullah SAW hendak menuliskan surat ajakan agama Islam, maka ada yang berkata orang di sekitar Rasulullah bahwa sesungguhnya Heraklus ini tidak akan menerima surat kecuali yang di situ sudah disertai dengan cap. Maka Rasulullah SAW membuat cap yang menjadi cincin beliau dengan 3 baris kalimat. Yang pertama atau 3 baris kata, yang pertama ialah Muhammad,
baris kedua ialah Rasul, yang nomor 3 ialah Allah. Akan tetapi karena ta'adduban tidak menyertakan nama Allah, maka Rasulullah SAW menuliskan kalimat atau kata Allah pada barisan yang paling atas, lalu barisan yang kedua Rasul, barisan yang nomor 3 Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu Rasulullah SAW menuliskan kepada Hiraklus ajakan yang tulisannya seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad, utusan Allah kepada Hiraklus Raja Romawi. Salamun ala manittaba'al huda. Keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Sesungguhnya aku mengajakmu kepada agama Islam. Masuklah ke dalam agama Islam, maka engkau akan selamat dan engkau akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Apabila engkau masih memegang wilayah dan masih berkuasa, maka engkau akan selamat dan engkau masuk Islam, engkau akan selamat. Akan tetapi kalau engkau berpaling dari ajakanku ini, maka engkau akan mendapatkan dosa-dosa orang yang mengikutimu. Wahai orang-orang ahli kitab. Maka Rasulullah SAW di sini mencuplik daripada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyriku bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Wahai orang-orang ahli kitab, kembalilah, mari kita bersama-sama menuju kalimat, menuju satu pedoman, satu kata yang sama antara kami dan kalian. Kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun dan tidak menjadikan satu di antara kita arbabam min dunillah, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallau, apabila mereka berpaling, faqulu, maka katakanlah, syahadu, saksikanlah, bi anna, bahwa sesungguhnya kami muslimun, merupakan orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari bahwa sungguhnya surat ini dikirimkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada Raja Hiraklus. Akan tetapi setelah Rasulullah SAW mengirimkan surat ini dan yang menjadi utusan beliau ialah sahabat Dihyah Al-Kalbi, maka anak daripada Raja Qaisar, anak daripada raja itu marah semarah-marahnya. Kenapa? Karena ketika melihat kenapa nama Muhammad didahulukan daripada nama Hiraklus, di dalam surat itu tertulis min Muhammad Rasulullah, dari Muhammad Rasulnya Allah, utusan Allah. Kenapa nama ini didahulukan? Harusnya nama ini di belakang. Maka berkata Raja Hiraklus kepada keponakannya, demi Allah, engkau itu lemah di dalam berpikir. Apakah engkau ingin aku menyia-nyiakan, aku membuang surat yang dikirim oleh seseorang yang didatangi oleh malaikat Jibril? Kalau memang dia merupakan utusan Allah, maka memang sepantasnya dia mendahulukan namanya daripada namaku. Dan dia sudah menuliskan sesuatu yang benar bahwa sungguhnya aku merupakan Raja Romawi. Maka setelah itu Raja Hiraklus atau Raja Romawi itu memuliakan utusan Nabi yang bernama Dihyah Al-Kalbi dan menjawabnya dengan
jawaban yang baik, layaknya seseorang yang menghargai daripada surat yang telah dikirimkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengirimkan surat kepada Raja Persia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengirimkan surat kepada Raja Najasyi, Raja Habasyah, Kerajaan Habasyah. Begitu pula mengirimkan surat kepada Al-Munzir bin Sawi, salah satu pembesar di daerah Bahrain. Rasulullah SAW juga mengirimkan surat kepada Haudzah bin Ali dari Yamamah. Rasulullah SAW begitu pula mengirimkan surat kepada Al-Harith bin Abi Shir Al-Ghazani di daerah Syam. Rasulullah SAW juga mengirimkan surat kepada Yuhanna bin Ru'yah di daerah Yordania. Rasulullah SAW juga mengirimkan surat ke berbagai macam daerah untuk mengajak mereka ke dalam agama Islam. Akan tetapi dari seluruh surat-surat yang dikirimkan oleh baginda Nabi, ada 2 surat yang bertolak belakang. Yang pertama, surat yang dikirimkan kepada Raja Persia yang memiliki gelar Kisra. Apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada Raja Kisra, maka Kisra ini merobek-robek surat Nabi Muhammad SAW, tidak menghargai utusan baginda Nabi Muhammad SAW secara selayaknya. Setelah Rasulullah mendengar apa yang terjadi, maka baginda Nabi Muhammad SAW berkata, seperti mana dia merobek-robek surat itu, maka kerajaannya pun akan dirobek-robek. Bertolak belakang dengan surat yang dikirimkan Rasulullah SAW kepada Raja Najasyi yang bernama Ashamah. Kepada Raja Najasyi, Rasulullah SAW mengirimkan surat mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan bahwa sesungguhnya Isa putra daripada Sayyidah Maryam bukanlah Tuhan, akan tapi utusan Allah. Maka Raja Najasyi menjawab dengan jawaban yang indah, jawaban yang sopan. Maka Raja Najasyi menjawab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ila Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Najasyi Ashamah. Kepada Muhammad utusan Allah dari Najasyi Ashamah. Salamun alaika ya Rasulullah. Salam untukmu wahai Rasulullah, wa rahmatuhu wa barakatuh. Begitu pula semoga rahmat dan berkah dari Allah Ta'ala terturunkan kepadamu. Alladzi la ilaha illa huwa alladzi hadani lil Islam. Yang menurunkan rahmat kepadamu ini, tiada Tuhan selain yang sudah menghidayah, memberikan petunjuk kepadaku untuk Islam, kepada Islam. Amma ba'd. Faqad balaghani kitabuka, sudah sampai kepadaku suratmu ya Rasulullah. Sesungguhnya apa yang engkau sebutkan tentang Isa putra Maryam, demi Tuhan langit dan Tuhannya bumi, sesungguhnya apa yang engkau katakan tentang Isa ibn Maryam itu sesuai dengan apa yang kenyataannya, sesuai dengan apa yang sesungguhnya, bahwa sesungguhnya apa yang Allah Ta'ala berikan kepada Isa bin Maryam tidak tertambahkan daripada yang apa yang engkau jelaskan sedikit pun. Sesungguhnya kami sudah mengetahui bahwa sesungguhnya engkau mengirimkan utusanmu kepada kami. Maka aku bersaksi bahwa sungguhnya engkau ialah utusan Allah. Engkau ialah orang yang benar dan dibenarkan.
dan aku sudah membaiatmu, dan aku sudah membaiat sepupumu yang berada di sini. Yang dimaksud ialah Ja'far bin Abi Thalib, dan aku sudah masuk Islam di hadapannya dan disaksikan olehnya untuk Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam, dan aku sudah mengutus putraku kepadamu. Kalau engkau menginginkan, maka aku akan mendatangimu sendiri. Kalau engkau menginginkannya, maka aku akan mendatangimu sendiri, wahai Rasulullah. Karena aku bersaksi apa yang engkau katakan itu ialah benar. Wassalamu alaika warahmatullahi wabarakatuh. Najasyi menutup suratnya ini dengan salam, dan Raja Najasyi mengutus utusannya. Satu di antara mereka ialah putranya, akan tetapi sesuatu insiden terjadi di tengah perjalanan. Kapal yang dinaiki oleh putra Najasyi dan rombongannya tenggelam di tengah laut. Akan tetapi Ja'far bin Abi Thalib dan beserta para sahabat yang pulang dari Habasyah ini selamat. Jadi ada beberapa kapal yang dikendarai oleh putra daripada Najasyi tenggelam di tengah laut, sedangkan kapal yang dikendarai oleh Ja'far bin Abi Thalib dan beberapa sahabat selamat. Dari sini kita bisa mendapatkan hikmah yang sangat besar, bahwa sesungguhnya perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW bukan hanya dengan lisan, akan tetapi beliau juga menulis surat-surat ajakan kepada para pemimpin-pemimpin kaum, pemimpin-pemimpin masyarakat pada saat itu, untuk lebih mengenal Islam, untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, Nabi Muhammad SAW sudah melaksanakan tugas beliau sebaik-baiknya, dan semoga Allah taala membalas beliau dengan balasan yang terindah. Dari kita umatnya, kita memohon kepada Allah, semoga balasan yang diterima oleh Rasulullah SAW juga menyertakan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya di dalam penyampaian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.